Kan ada yang terluka, tapi sejatinya kan nggak terluka dan nggak wafat. Acting. Nah, acting aja kan. Nah, tapi sebagai sebuah daya tarik ya perlu gitu loh ya. Bukan kita anti gimmick, nggak juga gitu sebagai sebuah daya tarik. Tapi lebih dari itu, gimmick itu juga harus memberikan satu substansi. Iya kan? Substansi dari apa sih yang ditampilkan ke masyarakat kan gitu kan. Yang sifatnya dia memberikan edukasi juga. Jadi nggak asal sekedar gimmick joget-joget terus kemudian apalagi gitu loh, harus berbobot ya Bang ya? Iya, selepet-selepet ya, yes oke, dalam konteks yang apa ya, kayak selingannya ya boleh lah, tapi tujuannya bukan gimmick tadi kan. Itu kan mungkin harus ada, iya, persentase bobotnya mungkin harus lebih besar daripada gimmicknya Bang. Iyalah, substansinya itu kan kelihatan tuh bobot orang. Yang tadi Abang bilang kan gimmick itu bagian hiburan. Iya, ya selingan lah. Iya. Iya kan, biar nggak dilihat orang monoton, kaku. Iya kan, kan gitu. Tapi kaku juga kan, sebagian kaku juga. Kaku kemudian dibawa dengan joget-joget gitu kan. Hai viewer, saya Joni Armanto, host dengan Mas Wahyu. Kali ini kita kedatangan tamu orang yang spesial, sering nongol juga di media massa, Bang Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Kita akan berbicara santai dalam program Bistik, bincang asik tentang politik di Indoposco Channel. Kita tahu bahwa saat ini adalah musim kampanye dari pemilu, baik Pileg maupun Pilpres. Kita pengen tahu dong, apa sih strategi dari PDIP dan Abang sendiri gitu sebagai salah satu caleg dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dengan luar negeri. DKI Gimana Bang? Jakarta 2. Ini Bang, sama kontestasi tentang Pilpres lah Bang. Ya, ini pemilunya kan sama ya. Bung, sama pemilu 2019. Ya. Pileg dan Pilpres itu berbarengan. Nah, pemilihan legislatif dan Pilpres yang berbarengan ini, konsentrasi publik itu lebih pada ke pemilihan presiden. Iya, lebih kuatnya situ. Magnetnya ya Bang ya? Iya. Magnetnya yang kuatnya di situ ya? Nah, relatif tuh pemilihan legislatifnya itu, publik itu nggak begitu ngeh. Bahasa ininya tuh kurang ngeh lah. Nah, orang lebih tertarik itu tentang pilpresnya, capresnya. Gitu. Nah, padahal ini pemilihannya berbarengan. Nah, tentu dengan sistem pemilu berbarengan begini, pileg dan pilpres ya, setiap kami yang ditugaskan sebagai calon legislatif untuk DPR RI, ya harus juga di satu sisi berkampanye untuk pilpres, sisi yang lain berkampanye untuk partai dan juga untuk kita sebagai calon secara pribadi. Gitu. Strateginya sendiri Bang, apakah sama dengan yang 2019? Abang kan sekarang anggota DPR dan melakukan apa sih strategi di 2019, kemudian sekarang nanti di pemilu 2024 yang masih berjalan. Apakah sama apa ada yang perubahannya? Sama aja. Kalau saya ya periode 2014 lalu ya, saya terpilih dengan suara terbanyak juga karena proporsional terbuka kan. Pemilu 2019 juga begitu. Nah, jadi polanya adalah day to day ya harus dengan masyarakat. Nah, datang ke masyarakat gitu. Kalau istilah apa yang tren itu ya belusukan-belusukan. Door to door. Ya, nanti bersama tim ya door to door. Nah, untungnya saya, sejak saya terpilih sebagai anggota DPR RI, periode pertama 2014 lalu, yang pertama saya lakukan itu adalah tidak melupakan masyarakat itu dengan membentuk rumah aspirasi. Nah, jadi saya punya rumah aspirasi, yang itu kita kelola bersama teman-teman simpul kita, ya di Dapil, lah itu yang mengagendakan kunjungan kita, kemudian terus
membuat program-program dengan masyarakat. Jadi kalau saya ketemu masyarakat itu yang nggak musiman, kan itu yang kritik masyarakat selama ini kan. Kalau gua pilih terus masih bisa kami akses enggak, kan gitu ya. Nah, saya menjawab kritikan tadi itu dengan membuat rumah aspirasi itu, dan saya bisa diakses kapanpun oleh masyarakat. 24 jam. Ya, tentunya masyarakat mau kapan ya bisa datang ke rumah aspirasi. Mereka tahu datangnya ke situ. Kalau ke gedung DPR kan dia dengan berbagai tata aturan apa segala macam gitu ya. Sangat protokoler sekali lah kalau itu. Nah, kalau di rumah aspirasi kan bisa kapan aja datang. Nanti kita tinggal jadwalkan mau kita kunjungan ke tempat warga atau warga juga bisa nyampaikan ke rumah aspirasi. Kira-kira gitulah. Jadi kita ketemu masyarakatnya nggak musiman. Nggak musiman ketika menjelang pemilu baru ketemu masyarakat lagi. Habis itu dilupakan lagi, 5 tahun lagi datang. Nah, kalau saya enggak. Berarti continue selama hampir 10 tahun dong? Iya. Nah, jadi interaksi berjalan. Iya. Itu mekanismenya gimana, Bang? Apakah ada admin yang di sana yang nanganin keluhan-keluhan itu atau bisa Abang langsung handle? Iya, itu kan nanti ada anak-anak simpul kita lah di situ di rumah aspirasi itu sebagai adminnya lah. Simpulnya di situ. Nah, nanti kan mereka follow up ke kita. Nah, terus kita kemudian kita tindak lanjutin gitu lah. Gitu-gitulah. Lebih seperti itu, Bang. Berarti iya, jadi kita menjaga masa Abang tuh tetap silaturahmi jadi tetap terbangun. Hubungan-hubungan emosional juga terbangun. Iya. Gitu. Cakep Abang nih. Kadang-kadang kalau udah jadi anggota dewan lupa sama konstituennya. Ketemunya lagi 5 tahun. Goodbye. Musiman. Kenal rakyat. 10 tahun masih terlalu dibina, Bang ya. Kenal rakyat. Ya, bersama rakyat itu harus setiap saat. Iya. Bukan kenal rakyat itu hanya momen-momen menjelang pemilu. Nah, itu Gampang-gampang susah nggak, Bang? Apa? Untuk bisa menghadapi. Ya asik aja sih. Asik aja ya. Ini. Ya, dinamikanya banyak dong, Bang. Kalau ya banyak. Ya tapi justru kita kan dengan masyarakat tuh kan ya kita anggap sebagai teman, saudara juga gitu kan. Jadi ya kalau ada ya kita makan bareng, kira-kira gitu. Kalau nggak ada ya kita cicipin dikit-dikit aja, kira-kira gitulah. Siap. Ya kalau nggak ada kopi air putih. Ya kan gitu aja ya kan. Yang penting ngumpul, Bang ya. Iya. Sejauh ini, Bang, kalau yang Abang alami banyakan haternya apa banyakan lovernya, Bang? Yang ke Abang. Itu kan menarik tuh, Bang. Kalau sejauh ini kan banyak yang keluh kesah atau curhat gitu dibandingkan. Iya, kalau curhat atau apa ya kan kita harus dengarin. Saya dengan teman-teman itu, dengan masyarakat, dengan warga atau teman-teman gitu, kader partai dan lain-lain, ya kita anggap sebagai teman. Jadi hater pun dianggap teman. Jadi egaliter aja, setara. Nggak ada kasta gitu. Nggak ada, Pak. Semuanya sama. Sama. Meskipun Abang posisinya sudah di DPR ya. Iya. Ya, DPR itu kan sebagai pejabat negara, jabatannya elit lah disebut ya. Tapi kitanya tidak berperilaku elitis. Tidak elitis gitu. Menghilangkan stigma. Wah, songong nih. Oh iya. Begitu udah jadi anggota dewan, banyak kayak gitu, Bang. Betul. Mentang-mentang. Kita kan dipilih rakyat. Kita sebagai representasi atau perwakilan rakyat tadi. Ya, maka sama masyarakat itu, kalau saya anggap teman tadi. Iya. Selalu saya sampaikan, kalau saya lagi jalanin tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPR, baik dalam rapat-rapat maupun di luar gedung DPR, ketika menjalankan fungsi DPR, ya saya berlaku sebagai pejabat karena memang disitulah posisinya, gitu kan. Tetapi kalau ke masyarakat, ya sama, ya kita sama-sama silaturahmi teman, iya kan. Kadang tuh, kita datang, Bang, loh kok sendiri, aku mau supir aja, aku bilang. Paling kalau ada sama stafku 1 orang aja. Loh, kenapa nggak dikawal, Bang? Ya enggak,
emang gue punya musuh. Terus aku datang ya cuek aja. Kalau bodyguardnya banyak bisa mau pakai. Jadi di mobil itu pulang kerja, saya pasti langsung salin tuh dalam mobil, pakai kaos, pakai lipas, pakai sandal atau pakai sepatu udah. Nongkrong di mana aja bebas ya. Waduh, masih pakai batik, pakai apa, formal begitu, orang juga males kan. Iya. Kadang ngambil jarak kalau udah gitu. Iya, udah berjarak duluan kan. Iya. Melihat dari tampilan, waduh. Pejabat nih. Pejabat nih. Padahal dulu waktu belum anggota dewannya nggak kayak gitu. Begitu. Belagu amat ya orangnya. Kata temen ini, belagu amat loh katanya kan. Itu yang jarang dilakukan oleh beberapa, maaf ya, wakil rakyat kita Bang. Agak susah ketika sudah di atas, mau turun lagi. Jadi agak apa sih, egonya udah muncul tuh kadang-kadang seperti itu. Turunnya lagi pas menjelang pemilu. Belagak lagi. 5 tahun sekali. Yo, musiman. Belagak lagi. Belagak peduli. Belagak perhatian gitu kan. Bang, itu kan tadi rumah aspirasi kan secara fisik ya. Iya. Abang tahu sekarang adalah eranya era digital. Iya. Sosmed itu udah sangat ya jadi gaya hidup kita. Iya, benar. Kan netizen tuh menjadi apa sih kadang-kadang bagian dari massa juga lah. Abang mencermatinya seperti apa Bang untuk bisa meraih simpati dari netizen sehingga PDIP atau Pilpres atau Pileg yang sekarang lagi berjalan bisa beralih ke suara Abang atau suara PDIP dan Pilpres gitu, Pak Ganjar. Ya kan mau nggak mau ya, era digital sekarang, era teknologi informasi, semua kan medianya tersedia sekarang di luar media-media konvensional. Ya kan? Udah nggak usah ngumpulin masa lagi. Dia kalau mau sosialisasi bisa di situ juga. Tapi tetap menurut saya ya, tetap ke touch langsung ke masyarakat itu sangat penting. Melihat emosionalnya, iya kan? Kalau media itu, kalau saya sih ya lebih pada penyampaian gagasan, iya kan? Pikiran, sikap, ya atau mungkin buat yang lucu-lucu, itu aja. Selebihnya itu adalah touch langsung ke masyarakat. Nggak cukup hanya melalui sosial media. Tapi sosial media sebagai sarana untuk menjangkau lebih luas ya memang harus digunakan kan gitu. Apalagi kan Abang juga dapilnya luar negeri juga Bang. Iya. Kalau Abang datangin satu-satu negara, wah itu anggarannya. Nah tapi itu menarik triknya. Medsos ini kan kalau kita lihat justru sekarang ini kita lihat capres-capres ini menggunakan gimmick-gimmick itu di medsos untuk menarik, tapi yang kita tadi ngobrol di depan bahwa mereka nggak ada isinya dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Abang sendiri gimana tuh yang capres yang menggunakan kayak gitu di TikTok gimana, tapi tidak ada isinya, padahal sebenarnya kan harusnya mereka adu gagasan, adu ide. Iya. Ya gimmick itu kan bukan sesuatu yang nyata gitu ya. Gimmick itu kan ya lebih pada tadi kan dunia-dunia hiburan tuh ya, atau marketing gitu ya kan. Seakan-akan aja tuh. Kalau di film ada perang-perangan tapi ada tembak-tembakan, ada yang terluka, tapi sejatinya kan nggak terluka dan nggak wafat. Acting. Nah, acting aja kan. Nah, tapi sebagai sebuah daya tarik ya perlu gitu lah ya. Bukan kita anti gimmick, nggak juga gitu sebagai sebuah daya tarik. Tapi lebih dari itu, gimmick itu juga harus memberikan satu substansi. Iya kan? Substansi dari apa sih yang ditampilkan ke masyarakat. Kan gitu kan, yang sifatnya dia memberikan edukasi juga. Jadi nggak asal sekedar gimmick, joget-joget, terus kemudian apalagi gitu loh. Harus berbobot ya Bang ya? Iya. Selepet-selepet, ya yes oke, dalam konteks yang kayak selingannya ya boleh lah. Tapi tujuannya bukan gimmick tadi kan itu kan. Mungkin harus ada. Iya. Persentase bobotnya mungkin harus lebih besar daripada gimmicknya Bang. Iya lah, substansinya itu kan kelihatan tuh bobot orang. Yang tadi Abang bilang kan gimmick itu bagian hiburan. Iya. Ya selingan lah. Iya kan biar nggak dilihat orang monoton kaku. Iya kan gitu. Tapi
kaku juga kan Bang? Sebagian kaku juga. Kaku kemudian dibawa dengan joget-joget gitu kan. Untuk apa menggandeng anak-anak muda baik secara konvensional dengan termasuk dengan secara digital gitu gimana Bang? Apa melakukannya? Ya ngumpul. Kan anak muda ini kan khususnya pemilih pemula Bang. Iya, ngumpul ngobrol. Banyak itu. Nah, terus ngumpul ngobrol. Apa sih yang bisa ini? Kadang kita coba bikin pakai pelatihan-pelatihan konten kreator. Atau gimana sih cara membuat video menarik? Kan anak muda sekarang itu kan senang main apa begitu ya, bikin-bikin video sendiri. Bisa di-create yang itu bisa menarik. Iya kan? Dan kalau dikelola bagus bisa menghasilkan uang bahkan gitu kan dimonetize. Memanfaatkan teknologi AI. Iya, sifatnya begitu. Kemudian ya lainnya itu ya lebih pada edukasi. Nah, edukasi dan sosialisasi umpama tuh gimana sih memanfaatkan teknologi sekarang. Iya. Kalau ada anak-anak muda tuh ya jangan sampai narkoba, tawuran, dan tambah lagi sekarang jangan masuk ke perangkap judi online. Wah iya, kan? Itu yang paling. Itu loh. Tapi anggota dewan kena Bang. Iya. Di pedesaan termasuk tinggi juga Bang. Makanya tuh. Judi online itu sangat mengkhawatirkan sekali lah ini. Betul. Jadi yang dulu dia secara konvensional pakai rentenir, nah sekarang pakainya. Udah dia pinjamnya online. Iya. Iya kan, pakai pinjaman online, pakai judi online. Itu muter-muter di situ aja tuh dalam genggaman. Iya, dan untuk mengaksesnya juga sangat mudah sekali, sehingga nggak perlu susah-susah mereka bisa mengakses. Nah itu sebenarnya tuh satu ya tugas pemerintah lah tuh, langsung aja diblokir situs-situs judi online itu, kemudian aparat penegak hukum telusurin tuh siapa. Iyalah, kalau mau serius kan harusnya bisa. Kalau untuk strategi dari tim Capres Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD seperti apa Bang? Ininya Bang, untuk bisa menggandeng kalangan. Nah kalau anak muda, milenial, Gen Z, Gen X. Kalau Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini kan satu orang yang memang punya pengalaman gitu ya. Pengalaman di pemerintahan, pengalaman juga di legislatif, bahkan Prof Mahfud pernah jadi ketua di Mahkamah Konstitusi, iya kan, pernah hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi pengalaman ini yang juga dijual ke masyarakat gitu ya. Nah tentu pola-pola pendekatannya touch langsung. Yang itu keunggulan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ya sama seperti gaya Jokowi dulu, umpama ketika langsung bisa ketemu masyarakat, belusukan, gitu ya. Nah, dan tidak berjarak ke masyarakat. Nah, itu kan salah satu sisi keunggulan Pak Ganjar dan Prof Mahfud tuh. Selain tadi ya, secara substansi, beliau-beliau sangat menguasai dan punya pengalaman di sana gitu. Apalagi Prof Mahfud dengan sikap tegas beliau gitu kan. Jadi, nah pendekatan ke generasi-generasi anak-anak muda, baik milenial, Gen Z dan lain-lain ya. Ya pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu mengajak anak-anak muda itu ya ayo sifat lebih pada partisipasi dan kemudian ya, masa depan apa ini ya buat anak muda. Bagaimana mengembangkan kreasi-kreasi usaha. Nah, kemudian bagaimana Mas Ganjar dan Prof Mahfud menawarkan gagasan satu rumah itu satu sarjana, ya kan? Nah minimal itu sehingga dari keluarga yang tidak mampu punya kesempatan untuk menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dengan dibantu oleh negara. Nah negara kan harus hadir di situ. Gitu-gitu. Apapun bentuknya, beasiswa atau gimana gitu. Oh iya, memang harus difasilitasi, negara harus bisa menjembatani tadi itu kan tujuan bernegara itu kan dia mampu menciptakan keadilan sosial untuk mencapai tujuan kemakmuran tadi kan. Kesejahteraan itu. Nah, keadilan sosial ini dalam
Iya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kan harus dicampur tangan negara di situ. Kalau negara melepasnya ini dengan sistem mekanisme pasar tadi itu, pasar bebas itu, ya nggak bisa. Anak orang mampu nggak akan pernah bisa memperoleh keadilannya kalau nggak ada campur tangan negara di sana gitu loh. Nah maka disitulah tugas negara melakukan afirmasi terhadap masyarakat yang kecil, lemah gitu loh. Nah termasuk tadi ya persoalan fakir miskin. Nah itu harus dijamin oleh negara. Jadi bukan dalam bentuk apa itu ya, bikin dapur umum pemerintah, bikin dapur umum apa tuh sekolah, anak dikasih susu, dikasih apa, enggak itu. Pendekatan kemiskinan itu adalah pendekatan produktivitas. Bagaimana orang tua atau dari sejak muda, ya, yang anak-anak muda tadi itu yang bakal jadi orang tua, ya kan, bakal berkeluarga nantinya, diberikan kaila dong, diberikan akses usaha, bagaimana dari keterampilannya, permodalannya, pengembangan usahanya, bukan dikasih ikan terus, ya jebol dong. APBN kita masa mau nyuapin begitu, kasih susu apa? Kemampuannya sampai kapan Bang ya? Lah iya, nah itu kan sebenarnya aku membantu masyarakat, ya membantu masyarakat, tapi nggak gitu juga. Iya kan? Bantu masyarakat itu nggak dengan cara yang begitu. Perbaiki SDM yang penting. Iya, bukan dengan cara-cara sinterklas, dekatan yang karitatif begitu enggak. Lebih pada ke skill jadi jatuhnya. Iya, membentuk skill. Tugas negara memfasilitasi tadi permodalannya, lain-lain, fasilitas lainnya buat anak-anak muda tadi, sehingga dia tumbuh dengan kemampuan dan daya upgrading-nya. Iya, gitu loh. Bang, Abang kan anggota DPR RI itu 2014 sampai 2019, kemudian lanjut lagi di 2019 sampai sekarang. Dulu Abang menggawangi tentang di Komisi 3. Komisi 3 Hukum. Sekarang ke Komisi 11, 11 ya? perekonomian. Perekonomian. Apa sih Bang dasar yang membuat Abang merubah? Skill Abang sebenarnya lebih ke hukum, Bang. Kalau larinya kayak ekonomi. Iya, itu kan penugasan dari partai ya. Nah tentu kalau DPR itu kan, ya kita kan, ya melakukan fungsi-fungsi pengawasan tadi. Pengawasan itu kan dalam aspek kebijakan Nah tentu, ya kita harus bisa ditempatkan dalam posisi apapun. Nah gitu loh ya, tentu ya kita juga harus bisa mengupgrade kemampuan ini kita, baik secara informasi maupun secara akademik gitu ya. Nah sekarang kan ya baca buku, diskusi, kan gitu ya, dan sifatnya mau belajar, mengupgrade kemampuan, kira-kira gitulah. Nah jadi menurut saya sih mau ditugaskan di mana aja ya, kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Jadi proses apa masih beradaptasi nih sekarang? Nah, sembari jalan dong. Sembari jalan. Udah sembari jalan. Buka-buka buku lagi apa gimana Bang? Untuk memahami apa itu ekonomi secara keseluruhan? Iya, hidup itu kan belajar. Yeah. Artinya bukan belajar dalam arti belajar kemudian jadi nggak ngerti apa-apa, enggak. Mengupgrade aja tuh, kita upgrade. Maupun mengupdate informasi tentang apa gitu ya. Nah, jadi hidup itu kan ya kita juga diskusi-diskusi begini kan bagian dari saya belajar juga nih sama Mas. Informasi Bang. Saya juga belajar sama Bang. Bukan karena komisi bahasa komisi kering ya Bang? Enggak. Bang, disami Bang kita Bang. Iya. Sambil dikit-dikit Bang. Bahasa ini komisi kering gitu. Di DPR. Tapi sebenarnya tantangannya apa sih Bang? Di DPR itu nggak ada basah dan kering Bang. Di DPR itu cuma ada dua. Enak dan enak sekali. Nah, saya kebagian enaknya aja. Belum enak sekali. Jadi nggak ada basah dan kering di sana. Tantangannya apa sih Bang kalau ekonomi itu Bang? Kan sebenarnya berat dong Bang. Maksudnya yang tadi kita bahas tentang apa sih kemiskinan, kesejahteraan, itu kan kategori termasuk ekonomi juga Bang. Iya. Bisa menuju sejahtera misalnya. Politik kan persoalan keberpihakan aja Bang. Iya kan. Maka, kalau kami kan tidak masuk kepada aspek teknis, iya kan?
Nah, bagaimana sih negara bisa mencapai target-target penerimaannya, terus kemudian sisi pembelanjaannya, mana yang jadi prioritas, kalau dalam aspek pembangunan, alokasi anggarannya kemana, kan kita ambil di aspek kebijakan, baru kemudian nanti kita breakdown lagi dalam rapat-rapat teknis bersama kementerian-kementerian terkait. Gitu. Nah, jadi politik itu kan intinya berpihak. Itu ya keberpihakannya kemana? Kan keberpihakan kita kan kepada masyarakat kecil tadi. Iya kan? Nah, bagaimana negara bisa mengalokasikan sumber dayanya untuk membantu masyarakat kecil tadi, baik itu petani di pedesaan, buruh-buruh di pabrik-pabrik, kemudian nelayan-nelayan di daerah-daerah pesisir, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi tugas kita untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menyelenggarakan tugas-tugas di situ. Gitu. Ya kan masanya PDIP kan wong cilik, Bang. Iya. Itu yang paling harus benar dibantu oleh kawan-kawan partai khususnya PDIP sendiri yang apa sih? Kita kan intinya gimana nih Mbak Ma, kalau di pemerintah pusat itu APBN. Bagaimana nih anggaran APBN ini bisa digelontorkan kembali untuk rakyat. Istilahnya itu ya, kalau kami itu APBN ini harus pro rakyat, kira-kira gitu. Bagaimana dengan alokasi anggaran ini, baik itu pendidikan yang 20% tadi bisa membantu orang-orang kecil bisa mengakses pendidikan. Bagaimana alokasi anggaran kesehatan yang 5% dari APBN kita itu bisa mendorong peningkatan pelayanan kesehatan buat masyarakat kecil. Bagaimana mengatasi stunting dan lain-lain gitulah. Nah, jadi persoalan PAMA di APBN itu adalah bagaimana mendorong agar bisa anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat tadi itu dengan berbagai program. Nah, cuman memang pelaksanaannya kan bukan di DPR, eksekutif kan. Nah, kita kan oke, pemerintah membuat seperti ini, kita bahas sama-sama, kita pengennya bisa seluruh program tadi itu diakses dan bermanfaat buat rakyat kecil, baik itu pedesaan, di perkotaan, gitu-gitulah. Sejauh ini pengawasannya gimana, Mas? Efektif nggak, Bang, kalau menurut Abang? Untuk itu, untuk pengawasan keuangan dan lain sebagainya di lapangan? Ya, kalau dibilang kan anggota DPR hanya berapa ratus orang aja kan, Bang? Kan nggak mungkin kita ngawasin sekian. Iya. Nah, tentu kan kita juga menerima masukan-masukan dari bawah kan, bagaimana ketika itu sudah kita setujuin programnya, kan kemudian kita awasi itu realisasi program tadi itu bisa langsung kena ke masyarakat atau justru berbelit-belit birokrasinya kan itu. Nah, itu tentu kita harus ada feedback dari masyarakat, ada informasi, ada aspirasi gitu. Nah, kemudian ya itu yang kemudian kita bantu untuk supaya pemerintah bisa mengakselerasi program-program yang nyampe ke masyarakat itu. Nah, kira-kira ya fungsi pengawasannya di situ. Bang, pertanyaan simpel, Bang. APBN kita apakah sudah pro rakyat apa belum, Bang? Angka 1-10 berapa? Kalau enggak, bener apa bener, Bang? Alokasi anggaran kita itu ya harusnya bisa pro rakyat. Jadi berusaha untuk menjadi pro rakyat, Bang. Ya harusnya ke situ. Ya, cuman kan kadang penerjemahannya jadi beda. Contohnya ini nggak tahu ya, apa karena mau pemilu kali APBN mau diperbesar tuh di bansos gitu-gitu loh. Iya kan? Biar BLT, PKH, yes oke sih untuk buat membantu masyarakat. Tapi kan itu yang tadi Abang bilang nyusuin terus. Iya, nah, itu kan ya jebol juga nanti APBN gitu loh. Kalau polanya begitu terus, iya kan? Nah,
ya harus dicari terobosan-terobosan lain yang itu sifatnya dia tidak hanya memberikan ikan ke masyarakat tadi itu. Siapkan kail dan kolamnya. Jangan hanya kailnya. Ya, masyarakat dikasih kail tuh, gua mancingnya kemana katanya kan? Ya kolamnya juga disediain. Berarti belum kena ya bang? Apa? Berarti belum kena ya? Belum rakyat berarti ya? Ya sebagian sudah, tetapi kan menurut saya kita kan nggak bisa berhenti di satu titik kepuasan dalam pelayanan masyarakat itu kan nggak boleh berhenti, Pak. Iya. Di titik yang puas tadi ya kita merasa oh ya udah kita udah berbuat maksimal nih, udah cukup di sini nggak bisa, Pak. Iya kan? Kalau harus terus, karena sebuah bangsa yang bisa beranjak maju itu ya dia pemerintahannya negara yang bisa mengupgrade diri dan bisa memberikan ruang-ruang akselerasi dan percepatan ya kepada masyarakat tadi itu. Ya tugas negara lah itu. Dan PDIP khususnya mengawal terus proses itu Bang untuk mencapai. Kalau PD itu automatically karena apa? Kalau kami di partai berpartai itu ya selalu ditekankan berideologi. Nah, ketika pilihan berpartai berideologi, maka kita diemban satu ide. Apa namanya idenya tadi itu? Iya kan? Ide besar tentang menjaga kemajemukan dalam bangsa kita. Ide besar tentang bagaimana mewujudkan sebuah bangsa yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Iya kan? Kalau Bung Karno dulu membahasakannya dengan Trisakti. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang berdikari, ya, bangsa yang mandiri tadi itu ya, bangsa yang juga berdaulat, gitu ya. Kemudian bangsa yang punya kepribadian bangsanya, gitu ya, kepribadian Indonesia, gitu-gitu. Ya, bangsa yang berbudaya, kira-kira gitu lah. Nah, jadi bagi kami sebagai kader PDI Perjuangan, ya orientasi pergerakan politik ke situ tadi tuh, Pak. Itu loh, dengan jalan Trisakti tadi itu gimana kita kalau mengelola pemerintahan harus bermuara pada membangun bangsa yang berdaulat, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri tadi itu. Dan juga bangsa yang punya karakter kepribadian kebudayaannya tadi, Indonesia itu. Nah, kalau berpartai tanpa berideologi, ya jadi cuma orientasinya kekuasaan. Dengan kekuasaan jabatan tadi ya mau ngapain? Ya gampang kan? Nggak jelas tuh mau ngapain tuh, gitu. Jadi karena kami ya berpartai itu adalah berideologi, maka kita mengemban satu tugas-tugas ideologi tadi itu, Pak. Begitu, Bos. Oke, siap. Clear banget ya ini, Cibir. Kita beranjak ke politik aja deh, sesuai dengan program bistiknya. Bang, ini kan polemik masih berlangsung nih tentang debat capres, cawapres, khususnya cawapres lah. Menurut Abang sebenarnya idealnya seperti apa sih harusnya KPU untuk memprogramkan salah satu agendanya untuk debat ini? Itu kan debat formal ya. Iya. Tapi kan menjadi tolak ukur masyarakat melihat seperti apa sih calon pimpinannya ke depan. Debat formal itu juga ya perlu. Tapi di luar hal-hal formal kan ada juga yang informal. Iya. Nah kayak begini kan obrolan informal, tetapi kita bisa eksplor. Nah pemimpin itu harus punya ide, Pak. Iya kan. Dan tidak mencontek. Ide itu kan lahir dari pikiran, gagasan, dan juga dia mewakili suasana hatinya. Nah kalau pemimpin nggak bisa mengeksplor idenya, gagasannya, terus kemudian takut debat, jangan-jangan lu nggak punya pikiran, nggak punya ide, nggak punya gagasan, cuman pengen kekuasaan. Ya lu mau ngapain sih? Kan gitu. Iya, siap. Jadi kira-kira gitu loh. Iya kan? Jadi muaranya harusnya ide, Bang ya? Lah iya dong, Bos. Ya, Bung Karno
dan teman-temannya, baik Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir dan lain-lain. Iya kan? Iya, ada Aidit dan lain-lain, ada Semaun, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, iya kan? Kemudian Hasyim Asy'ari, iya kan? Ki Hajar juga. Iya kan, Ki Hajar Dewantara, apa segala macam. Tokoh-tokoh baik dari NU, Muhammadiyah, ya kiai-kiai besar pada saat itu. Beliau berjuang. Debat semua. Iya, bukan hanya jago debat. Ya, debat itu pasti karena mereka punya ide. Iya. Tapi beliau punya ide besar. Ya, ide besarnya adalah keluar dari tindasan kolonialisme dan imperialisme. Ide besarnya adalah menjadikan sebuah bangsa yang merdeka. Kan gitu. Nah, jadi kalau pemimpin, dia pengen mimpin tapi nggak punya ide, ya kan gila aja. Ngapain? Gimana masa kita dipimpin oleh orang yang nggak punya ide? Bisa bubar loh Republik ini. Apalagi Indonesia negara besar. Nah, iya ya, nah, gitu loh. Jadi milih pemimpin itu, ya pertama kan bisa kita ketahui kan idenya ya lewat apa yang Disampaikan. Iya, Argumentasinya. kita dengar secara, narasinya. iya, baik secara verbal, secara pemikiran apa, iya kan? Ya gitu loh. Nah, kalau dia nggak pernah kita lihat, kalau ditanya, ya ntar aja, ya tanya rakyat aja, nggak kepikiran. Oh lah, wong bukan urusan saya lah. Kita milih pemimpin apa milih orang yang ngeles gitu loh. Pemimpin, iya kan? Iya kan? Nah, pimpinan belum tentu pemimpin. Iya. Pejabat belum tentu pemimpin. Pemimpin itu ya bukan hanya dalam jabatan formal, di informal pun umpama pemimpin di dalam komunitas paguyuban. Iya. Ada pemimpin. Pemimpin itu yang dia bisa mengayomi semua. Pemimpin itu apa? Yang dia bisa punya ide yang bisa menginspirasi, gitu loh. Nah, orang kok pengen jabatan, tapi nggak pernah mengeksplor idenya, iya kan? Pemimpin itu kan figur yang bisa memberikan inspirasi. Iya. Panutan segala macam. Iya, panutan, teladan, gitu loh. Nah, kalau orang pengen jabatan, tapi kita nggak pernah mendengar ide dan gagasannya, ini ngapain? Mau kita pilih tuh yang begitu tuh. Kalau gua sih ogah. Kalau gua ya, gitu loh. Ya janganlah, gitu loh. Kita jangan jangan tertipu juga. Hasrat orang pengen kekuasaan dan jabatan, tapi dia tidak pernah menyampaikan tentang gagasannya dengan kekuasaan dan jabatan tadi. Dia mau ngapain? Iya ya, kan harus diuji itu. Gagasan itu pun nggak bisa diterima begitu aja kan? Dan kadang-kadang tanpa teks, Bang. Iya, kan kita harus diuji lagi, gitu loh. Oke, oleh kita yang mendengarnya, kan kemudian kita secara ini coba memperbandingkan kan. Iya kan, dengan rasio yang kita punya tuh, masuk akal nggak sih? Iya kan? Iya. Masing-masing kan kita bisa ide itu pasti bisa diperbandingkan gitu. Tapi kalau orang nggak punya ide, terus minta dipilih, wah apa dasarnya kita memilih dia? Kita idenya yang nggak tahu. Iya kan? Iya, ini ya. Artinya mungkin lebih bagusnya debat secara informal yang tanpa teks, baru kelihatan bahwa bobot seorang pemimpin itu benar-benar berkualitas gitu. Iya, walaupun debat itu bukan satu-satunya cara ya, atau satu-satunya instrumen yang bisa meyakinkan orang, tapi paling tidak dengan dia menyampaikan gagasannya, oke, orang punya alat perbandingannya, gitu loh. Oke, masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, orang nggak mau ngikut dong. Tapi kalau masuk akal, orang akan ngikut.
Tapi kalau kita nggak pernah dengar perdebatan atau punya ide, ya ngapain, ya gila aja. Kita mundur jauh ini. Mundur jauh, Pak. Bangsa ini lahir dari ide. Iya kan? Bangsa ini lahir dari ide, Pak. Ketika 28, semua punya ide yang sama untuk membentuk sebuah bangsa. Lahirlah Sumpah Pemuda. Ide-ide anak muda. Pengen mengikrarkan satu bangsa, bertanah air satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu. Kan ide, Pak. Yang kemudian direalisasi oleh anak-anak muda tadi. Nah, dari ide itu kemudian menjadi sebuah bangsa, wah, dari 28 mencetuskan untuk kemerdekaan. Iya kan? Jadi kalau pemimpin lahirnya dengan gimmick, dengan kartu, dengan apa, nggak punya ide, waduh, ini kemunduran besar buat bangsa kita, Pak. Tapi kan gini, Bang, masalahnya kalau kita analogikan pemilu ini kayak sepak bola, ya kan? Yang terjadi ini kan wasitnya, Bang, yang ngapuskan wacana debat ini, Bang, bukan ininya. Kalau menurut Abang gimana? Jadi umpama kalau kan harusnya pemain yang minta ini wasit. KPU sebagai wasit, dia harus memfasilitasi, dia harus dia bisa menangkap keinginan dan kehendak masyarakat. Masyarakat pengen tuh diuji ide dari calon yang akan dia pilih, maka secara formal diaturlah itu kan diuji itu. Debat itu kan menguji kan, menguji ide, program gitu kan, gagasan dari masing-masing calon. Kalau pemilu tahun ini menurut Abang gimana, Pak? Abang udah 2 kali pemilu nih ya, ini pemilu yang ketiga. Ini kan memang betul-betul sekarang wasitnya nih yang MK, terus KPU sekarang. Gimana kalau menurut Abang nih, Bang? Pemilu yang saat ini gimana? Ngeri-ngeri sedap atau? Ya kan banyak orang bilang bahwa ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, sebagai hal yang dirasakan banyak kalangan sebagai tidak baik-baik saja, maka kita harus memastikan ini supaya terselenggara dengan baik. Iya. Nah, kalau masyarakat sudah menyatakan ini tidak baik-baik saja, ini artinya kan warning terhadap penyelenggara negara. Nah, kalau pemilu nanti ini tidak tidak jujur, dianggap tidak jujur gitu ya, ada curang atau apa, yaitu menegaskan bahwa tidak baik-baik saja akan terjadi. Dan kemudian kan kalau pemilu yang tidak jujur itu legitimasinya juga akan dipertanyakan. Nah, kalau legitimasi dipertanyakan orang, maka itu rapuh. Kalau dia rapuh, kalau saya sih, ya kita nggak boleh pemilu ini melahirkan kepemimpinan yang rapuh. Dia harus legitimate. Nah, dasar legitimasi pemimpin yang diperoleh hasil pemilu apa? Dia akan legitimate kalau pemilunya jujur, terpercaya. Kalau tidak jujur dan terpercaya, ya percuma tuh. Ada pemenang tapi ditolak. Ya pasti ditolak oleh rakyat. Kalau saya sendiri juga ogah lah. Karena kita kita bukan mau dipimpin oleh orang yang lahir dari proses yang curang. Iya kan? Jadi kalau pemimpin yang lahir dari proses yang curang, ya maaf, ya harus dilawan. Gitu loh. Kayak apa sih kepemimpinan Amerika kayak ketika siapa naik kemudian Trump. Ya Trump kemudian ya terjadi gimmick-gimmick di Kongres segala macem sampai ada rencana impeachment segala macem. Nanti prosesnya mungkin kalau terjadi kecurangan, kemudian dalam proses kepemimpinannya terjadi adanya kejanggalan segala macam, peran DPR, MPR pasti akan berjalan
Jadi kalau Bisa. kita lihat Gitu ya. sejarah tahun 97, 98, tahun 97 itu ada pemilu. Iya. Iya kan? Pemenangnya pada saat itu Golkar, golongan karya. Iya. Iya kan? Kemudian karena pemilihannya masih melalui mekanisme MPR Iya. dan Pak Harmoko waktu itu melakukan safari-safari politik dan kemudian mengklaim bahwa rakyat masih menghendaki Pak Harto. Kan gitu. Iya. Nah, kemudian yang bilang Pak Harto dilantik, terjadi krisis, ya berawal dari pemilu yang curang, ya kan? Menolak pemilu curang, kemudian terjadi krisis ekonomi, moneter, krisis mon dulu kan. Kemudian harga-harga naik, rakyat turun, mahasiswa kita dulu turun ke jalan. Abang Iya, sendiri kan? juga waktu itu kan melakukan Iya. juga. Bang. Kemudian sampai bermuara pada pendudukan gedung DPR. Seketika kan berbalik tuh. Iya. Iya kan? Elit-elit yang tadi yang mendukung Pak Harto kemudian tiba-tiba berbalik Jauh, iya. minta Pak Harto untuk Turun. mundur, berhenti. Kemudian Pak Harto menyatakan berhenti karena tidak ada lagi legitimasi yang kuat. Penolakan dari mahasiswa, kemudian juga dari elit, ya dia menyatakan berhenti 21 Mei. Nah, ini sebagai sebuah gambaran, ya, kalau pemilunya diselenggarakan curang, saya yakin pengulangan sejarah artinya itu harus balik, memang menolak hasil pemilu curang itu pasti terjadi, Pak. Karena semua dengan putusan MK kemarin ya, kita kan merasakan tuh Iya. ada yang nggak beres ini. Nah, gitu loh. Ada yang ganjil. Iya, ada upaya-upaya pemaksaan nih melalui mengutak-atik aturan. Iya. Nah, gitu, Pak. Jadi menurut saya itu ya hati-hatilah, jangan gunakan cara-cara curang tadi, karena cara-cara curang digunakan, yaitu apa namanya? Dia nggak akan, iya, satu dia tidak langgeng, kedua dia sama aja membunuh hak demokrasi. Iya kan? Iya. Menodai gitu. Iya. Dan dia tidak ingin bangsa ini mau maju, Pak, dengan proses demokrasi ini. Harusnya kan gini nih, Pak. Kita udah 25 tahun menjalankan reformasi dan demokrasi. Harusnya kita nggak lagi setback menyoal persoalan-persoalan yang perilaku yang anti demokrasi itu, Pak. Nggak lagi itu. Nah, gitu loh. Harusnya kan kita proses demokrasinya itu sudah terkonsolidasi baik, terlembaga dia bagus, baik itu di aspek kelembagaan negara maupun di tengah-tengah masyarakat. Kan media kan sebagai bagian dari pilar demokrasi ini kan terus menyuarakan kok gitu. Iya. Teman-teman media juga pasti gak akan mendiamkan gitu loh kalau terjadi proses pemunduran demokrasi Iya. itu, gitu loh. Nah, pemilu curang itu kan bagian dari pemunduran demokrasi. Ya kan? Nah, menurut saya kita harus menyelamatkan 270 juta rakyat kita ini dari keserakahan sekelompok elit kekuasaan yang ingin bertindak semau gue sendiri. Gitu loh. Bang, gue tegasin lagi nih, Iya. Bang. Analisa ke depan, menurut Abang, pemilu kita ini nantinya bisa luber-juldir atau lebih kecurangan yang dilakukan? Karena kan awalnya aja sudah melakukan kecurangan. Tapi nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi menurut Abang, kacamata Abang seperti apa? Apakah masih ada kecurangan lainnya yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok dan tim-tim itulah itu. Ini ya. Kalau saya ngelihat gini ya, gini nih, ngelihat ininya nih kalau ya semua kita nggak berharap dong. ada Ya, curang. tapi kita kan luber-jurdil kita Iya berharap. dong. Tapi kalau kita minjem istilahnya Pak Mahfud kan pemilih itu pasti semua curang. Cuma masalahnya kadarnya itu yang, Iya. yang beda-beda. Kalau dia kecurangannya
Ya curang itu nggak boleh sebenarnya. Iya. Hal yang nggak boleh ditolerir kan curang. Kan itu udah Sekecil diteken apapun. juga dalam Iya. ini. Iya. Nah, penggunaan kalau kita lihat ya belakangan ini kan ada coba inilah ya, ada masyarakat sipil yang coba menyuarakan hatinya, mengekspresikan kegalauan kelas kesah. hatinya tentang galau terhadap demokrasi ya, bukan terhadap pacarnya gitu kan. Galau terhadap demokrasi ini, perjalanan demokrasi ini. Kemudian didatangi oleh aparat intel gitu kan. Kemarin juga budayawan, Butet di kalau apa jangan ada politik-politik. Ya itu kan bukan ranah Aparat lah. aparat. Ya liatin aja situ. Harusnya Bawaslu yang menindak ini. Seni itu bagian dari kebudayaan dan bagian dari politik. Kalau dia mengekspresikan apa yang dia rasakan hari ini, ya nggak ada yang salah. Iya kan? Iya. Dan menyampaikan aspirasi itu, apakah itu buat perbuatan tercela? Ya tidak dong. Bagian dari seni juga itu, Bang. Menyuarakan isi hati, ya bagian dari penyampaian aspirasi. Dan Sebenarnya- itulah seni. Iya, dan itu kategori sebenarnya demo juga, Bang ya. Demo itu kan bagian dari aspirasi yang disampaikan. Dan itu hak warga. Iya. Nah, dan itu bukan perbuatan pidana. Iya kan? Kecuali ada unsur perbuatan melawan hukum di sana, baru lu datangin. Ini orang belum ngapa-ngapain, nanti jangan begini ya Pak. Ya udahlah, masyarakat itu nggak usah diatur-atur begitu, gitu lah. Apalagi seniman, polisi nggak perlu ngatur-ngatur begitu, nah, gitu loh. Seniman itu dia jauh lebih punya etika, punya rasa. Ada arahan atau perintah khusus dari Ketua Umum PDIP Bu Mega terhadap kader-kader dan anggotanya supaya pemilu ini berjalan luber jurdil, Bang? Oh iya dong, kalau kami kan selalu diberitahu oleh Bu Megawati, apapun ini reformasi dan demokrasi ini harus dijaga. Kedaulatan rakyat itu adalah sesuatu yang harus kita wujudkan, gitu loh. Nah, ya komitmen terhadap pemilu itu ya sangat tinggi, nggak boleh curang, ya gitu loh. Karena apapun, bangsa ini nggak boleh dibangun di atas dasar kecurangan. Kecurangan itu kan sesuatu yang bukan abadi itu. Iya kan? Iya. Nah, bangsa ini harus dibangun dengan budi pekerti yang tinggi lah. Nggak bisa sebuah bangsa itu ya bisa maju dengan pemimpin yang nggak punya budi pekerti. Iya. Gitu loh. Nah, jadi semua orang pasti punya keinginan untuk berkuasa. Semua orang ingin menang dalam kontestasi. Iya kan? Tapi menang dalam kontestasi itu bukan menghilangkan unsur-unsur etik dan budi pekerti tadi, gitu loh. Itu harus tetap dikedepankan, Pak. Bahwa politik itu menghalalkan segala cara, iya. Gitu loh. Tapi Bu, dia tidak menghalalkan segala cara itu dalam arti, ya lu boleh menggunakan cara-cara. Tapi caranya tetap yang mengedepankan etik dan budi pekerti tadi, Pak. Iya kan? Nah, cara itu kan artinya ya bisa cara apapun. Tapi ibarat main bola, semua orang berkepentingan untuk menang Penting bola dalam masuk pertandingan. Iya, tapi caranya kan nggak boleh menyalahin fair play tadi, Pak. Iya. Nggak boleh dengan curang kan? Gitu loh, Bos. Kalau curang kan dianulir. Iya, benar, Bang. Kan gitu, Pak. Nah, itu ya politik dengan segala cara, ya iya. Tapi bukan dengan cara curang ya. Itu tadi, kalau orang punya budi pekerti demokrasi itu dia pahami, maka dia tidak akan melakukan tindakan kecurangan. Gitu, Bos. Oke, mau sampaikan? Ada satu lagi Bang mungkin. Ini mungkin pertanyaan publik juga Bang. Ada perbedaan perlakuan terhadap Budiman Sujatmiko dengan Jokowi. Ketika Budiman Sujatmiko baru merapat ke Prabowo, itu langsung pecat. Nah, statusnya Jokowi sekarang apa, Bang? Jomblo kah? Atau dia masih kalau dipinang, Bang? Budiman, ya setelah dia deklarasi dukungan. Oh, iya. Kan ada deklarasi dukungan di mana tuh baru dikeluarkan sanksi pemecatan.
Ini anak. Apa? Ini Kan anak sudah nih. diberhentiin. Udah berhenti. Kalau Pak Jokowi kan belum ada deklarasi. Iya. Ada nggak, Bang? Ya nggak tahu kita. Kita kan nggak boleh. Kita kan nggak boleh sebagai partai nggak boleh mendahului berandai-andai, berasumsi kan nggak boleh. Apalagi aturan berdasarkan asumsi, aturan dikeluarkan sanksi dikeluarkan berdasarkan asumsi kan nggak boleh, gitu loh. Berarti Pak Jokowi statusnya masih saat ini kader PDIP. Belum jomblo ya? Seperti itu, Bang. Status real Ya harusnya, harusnya. harusnya. Seperti Harusnya. Iya. Tapi menarik sih, apakah Januari ini Pak Jokowi datang atau enggak? Nggak tahu. Tentang panitianya nanti. Iya, Bang. Apakah diundang atau tidak? Tapi secara personal tuh hubungan antara, kan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kan antara Bu Mega dengan Jokowi kan kayak ada semacam Enggak. renggang. Saat ini sebenarnya sudah ini atau masih situasinya masih seperti yang sebelumnya? Ini Biasa-biasa. biasa aja ya? Artinya tapi dalam pemerintahan PDIP tetap mendukung pemerintahan Jokowi dalam menjalankan roda Ya, sampai sekarang pemerintahan kan masih. di menteri-menteri yang Ya, menteri-menteri kan masih. Nggak tahu tiba-tiba ini kalau tiba-tiba dicopot. berubah. Ya kan pergantian dan pemberhentian dan pengangkatan menteri itu kan prerogatif presiden. Iya, ini. Iya. Ini. Tapi kemarahan Bu Mega kemarin apakah mencerminkan itu juga, Bang? Apa? Kemarahannya Bu Mega kemarin pidato terakhir, Bu Mega kan begitu marah dengan kondisi sekarang gitu. Iya, Apakah itu kondisi- mencerminkan hubungan Jokowi dengan Bu Mega? Kondisi saat ini bilang kan. Nah, jadi menurut saya sih itu sebagai sebuah warning. Ya, lebih tepatnya early warning system lah. Ya, dikasih alarm bahwa itu tadi kita sedang tidak baik-baik saja, jangan bablas. Iya. Jaga nih demokrasi ini, jangan berperilaku ingin mengembalikan situasi seperti zaman Orde Baru. Maka Bu Mega selalu sampaikan, bangsa ini lahir dari proses perjuangan. Ya itu tadi, lahir dari ide dan perjuangan. Iya kan? Iya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita lihat ya kita harus punya komitmen yang sama lah, menurut saya ya. Kita nggak boleh membiarkan bangsa ini rusak karena hasrat sekelompok orang ingin jabatan dan kekuasaan, kemudian dengan menggunakan cara-cara curang, nggak boleh Pak, kayak gitu loh. Iya kan? Sebenarnya upaya Abang supaya tidak terjadi kecurangan itu ini yang dilakukan Abang saat ini untuk mengusulkan hak angket ke MK. Itu maksud upaya menegaskan bahwa kecurangan itu diduga ada dilakukan oleh institusi negara. Iya, makanya kan gini. Kalau kita lihat loh, kan banyak kritik orang nih hari ini nih. Iya. Ada yang dibilang anak gagal reformasi, ada anak haram konstitusi, dipasangkan malah sekarang kan gitu. Iya. Nah maka yang gagal dan haram ini kan gitu, satu anak gagal reformasi, satu anak haram konstitusi, katanya kan gagal dan haram dikawinkan. Ya. Dan itu patut dipanggil Bang ya. Dipertanyakan di depan anggota dewan. Anak gagal dan haram ini ya harus ya harus gimana ya? Ya menurut saya sih jangan sampai kemudian cara dalam proses berikutnya ya melahirkan kegagalan dan keharaman tadi dalam demokrasi itu ya. Kecurangan itu kan Keputusan-keputusan yang dianggap. iya kan kita mengharapkan kecurangan. Iya, ini Iya kan? Bang, terakhir Bang. Mm-mm. Yakin PDIP akan menang kembali dalam pemilu 2024 ini? Dengan baik dari pileknya maupun dari... Insya Allah kalau pileg mudah-mudahan masih dari berbagai potret survei yang dilakukan eksternal maupun internal, ya alhamdulillah rakyat masih percaya dengan PDI Perjuangan, gitu loh, di atas 25%. Nah kalau pilpres tentu kita berharap bisa menang,
1 putaran. Tapi pun kalau 2 putaran kita tetap bisa memenangkan dalam Kontes putaran berikutnya. berikut. Gitulah. Ganjar Mahfud. Siap. Nah, itu. Nah, kemudian yang krusial lagi nih belakangan ya muncul tuh di draft undang-undang ibu kota. DKJ. Yang apa nggak setuju Draft dengan undang-undang rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, ya Bang. Apa nggak setuju dengan istilah DKJ, Bang? Satu, saya nggak setuju DKJ tadi disingkat tuh. Iya. Waktu pembahasan apa itu, waktu pembahasan draftnya ya. Jadi itu rancangan undang-undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Atau gitu kan, Provinsi DKJ. Kan nggak boleh tuh dalam norma undang-undang. Kenapa saya sampaikan saya tidak setuju dengan DKJ. Kalau disingkat ya DK Jakarta. Jangan DKJ itu diformalkan jadi bahasa dalam undang-undang. Nanti Jakarta jadi hilang. DKJ kan Dewan Kesenian Jakarta. Iya, orang jadi bilang DKJ karena diformalkan dalam undang-undang. Kalau sebutan dalam bahasa undang-undang nggak boleh begitu, Pak. Harus dijabarkan ya, Pak. Iya, kan dulu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Provinsi DKI Jakarta. Iya kan, atau disebut juga DKI Jakarta. Nah ini Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau disebut Provinsi DKJ. Itu kan sama aja menghilangkan makna Jakarta tadi. Maka saya katakan kalau mau disingkat, DK-nya saja yang disingkat. Jakarta itu nggak boleh singkat. Kalau kita menyingkat Jakarta sama dengan kita menghilangkan Jakarta. Padahal Jakarta ini adalah penuh bagian dari sejarah pergulatan bangsa kita. Menentang kolonialisme dan imperialisme. Sejarah pergerakan bangsa ini juga ada di Jakarta. Kemudian Jakarta ini adalah bagian dari kota kebudayaan juga. Iya kan? Iya. Nah, jadi saya sampaikan itu. Kemudian di dalam pasal 10 tuh di draft yang apa tuh kemudian muncul kan tadi ada beberapa opsi ya. Kepala daerah itu gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian ada opsi gubernur ditunjuk presiden. Iya, presiden. Kemudian ada opsi dipilih oleh DPRD. Nah, kita ambil opsi dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian muncul itu pas di draft pembahasan kemarin itu dibawa ke paripurna draftnya ya, udah draft untuk dibahas bersama pemerintah ya. Loh kok muncul gitu loh, kok jadi ditunjuk dan diangkat presiden. oleh presiden. Nah, yang itu iya, dan itu nggak boleh, Pak. Jakarta ini adalah daerah otonomi khusus. Dia daerah otonomi loh, bukan daerah otorita, Pak. Iya. Kecuali dia adalah daerah otorita, itu seperti IKN, Batam itu yang langsung ditunjuk oleh pemerintah. Kalau dia daerah otonom, dia kepala daerahnya dipilih langsung oleh rakyat, Pak. Kecuali umpama seperti kekhususan daerah istimewa seperti Jogja karena faktor kesejarahan, itu beda lagi, Pak. Nah di kita Jakarta nggak boleh, Pak. Itu loh, dihilangkan otonominya. Daerah otonomi kok kepala daerahnya ditunjuk oleh presiden. Iya kan, itu kan sama aja menurunkan status otonomi menjadi otorita. Gitu loh. Nah, itu yang kemarin saya kritik. Nah, bahwa undang-undang IKN undang-undang Jakarta ini perlu, iya, gitu loh. Maka RUU-nya kemarin disahkan dulu di paripurna DPR untuk dibahas bersama pemerintah sebagai usulan DPR. Oh yes, oke. Tapi pasal per pasal itu yang harus dikritisi, Pak. Karena setelah undang-undang IKN, ya, konsekuensi dari pengesahan undang-undang IKN itu tahun 2022 ya, 15 Februari 2022 itu disahkan. Maka 2 tahun setelah pengesahan undang-undang IKN tadi, Jakarta harus membentuk undang-undangnya karena dia bukan ibu kota lagi. Nah, limitnya 2 tahun kan 14 Februari. 14 Februari udah pemilu, Pak.
DPR nggak tahu nih. Nah ini masih sempat nggak ngebahas itu. Nah, kalau tidak sempat ngebahas itu, berarti kan ada kekosongan, Pak. Iya. Iya kan? Karena nggak mungkin tuh ada 2 undang-undang tentang ibu kota, satu di IKN, satu Jakarta. Iya. Nah mau nggak mau kan Presiden mengeluarkan Perpu, Pak. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Iya kan? Perpu itu nanti sebulan kemudian 30 hari itu dimintakan persetujuan ke DPR, disetujui atau ditolak, kan gitu. Nah, saya nggak tahu nih undang-undang daerah khusus Jakarta ini seru juga ini ngelihat di waktunya. Perpu bisa balik yang tadi Abang sampaikan. Ya tinggal ditolak. Presiden. Iya, tolak lagi lah. Tolak lagi. Ya tolak lah. Nih ya. Tolak dong. Tapi sebenarnya prolegnas nggak sih, Bang? Apa? RUU Jakarta itu? Masuk. Masuk juga ya? Dia targetnya harus selesai di... Karena konsekuensi dari kita mengesahkan undang-undang IKN, Pak. Di pasal peralihan itu 2 tahun setelah undang-undang IKN disahkan, dia harus ada. Ya, undang-undang Jakarta harus ada. Gitu, Pak. Karena undang-undang Jakarta ini kan undang-undang tentang provinsi daerah khusus ibu kota. Iya. Dan pembahasannya nggak bisa sesingkat itu, Bang. Lama. Makanya ini durasi waktu terkejar nggak? Kalau nggak terkejar mau nggak mau pemerintah mengeluarkan Perpu. Kalau pemerintah mengeluarkan Perpu, ya itu tadi jangan sampai nyalahin dan menghilangkan hak-hak demokrasi warga Jakarta, Pak. Iya. Kalau itu dihilangkan ya kita tolak aja. Kalau ditolak berarti ada 2 ibu kota. Ada satu undang-undang masih berlaku. Iya. Belum sempat untuk diganti dengan yang baru. Iya. Penempatan PJ nggak bisa juga, Pak? Apa? Penempatan jabat gubernur nggak bisa juga ya? Bukan gitunya, Bang. Kan kalau undang-undang, ini kan menyangkut undang-undang daerah khusus ibu kota kan. Kan undang-undang Jakarta kan masih undang-undang tentang daerah khusus ibu kota. Iya. Sementara undang-undang IKN itu kan sudah ada tentang ibu kota juga. Iya, dari khusus juga. Ibu Iya, kota kan? juga. Nggak mungkin juga ibu kota 2 undang-undang. Iya, masa kalau undang-undang ini belum dicabut tentang Jakarta tadi, ya ada 2 ibu kota dong negara kita. Logikanya. Iya kan? Dengan range waktunya nggak mungkin keburu loh, Bang. Apa? Range waktunya yang ada, sekarang udah Desember, Januari, Februari. Iya, Nggak makanya efektif itu. sebenarnya. Ya tergantung kalau pemerintahnya pengen cepat, ya ini di beberapa pasalnya harus dirubah. Gitu loh. Oke, Bang Masih, Bang Winston. Siap. Sudah ngobrol santai sama kita. Viewer, makasih banyak. Kita ngobrol asik dengan Bang Masinton. Sampai lewat nih kayak waktu ini, Bang. Saking ngobrol asik. Tapi obrolan kita semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi para viewer masyarakat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu aja, Bang. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.